Yuk, Irwin. Iya, Pak. Apa tadi soalnya? Pertanyaannya, suatu bentuk bisa diubah ke pecahan campuran kalau pecahan biasanya seperti apa? Kaget tuh. Ampun. Bentar, Win. Bentar. Pak, ini ditulis. Irwin. Tadi siapa yang ngomong? Yang di rumah? Bapak tadi habis ke kelas sebelah? Pak, ini ditulis ya? Oh bukan, nggak usah. Kemarin kan udah ditulis. Yang kita di Zoom jam terakhir. Irwin, masih ada? Iya, Pak. Oke. Apa, Win? Suatu bentuk bisa diubah ke pecahan campuran kalau pecahan biasanya seperti apa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Mantap. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti misalnya 8/3. Ini bisa diubah ke bentuk pecahan campuran enggak, Regina? Hah? Oke, kalau enggak berarti pembilangnya yang mana nih, Regina? 8 atau 3? Nah, salah. Kamu lupa pembilang mana, penyebut mana. Pembilang itu yang atas. Penyebut itu yang bawah. Berarti kalau 8/3, ini bisa nggak diubah ke bentuk pecahan campuran, Regina? Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Bisa nggak diubah ke bentuk pecahan campuran? Bisa. Ya. Berarti kalau misalnya 3/8, bisa nggak diubah ke bentuk pecahan campuran? Nggak bisa, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke ya? Nah itu. Ya, ini syarat-syaratnya. Nah, sekarang ya, Bapak hapus ya. Sekarang cara mengubahnya. Ya, cara mengubahnya. Misalnya ada bentuk pecahan biasa, misalnya 4/10. 4/10. 4/10
Coba kita ubah ke bentuk persen. Ini bentar dulu, 4/10 ini bentuk apa sih, Niko? 4/10 ini bentuk apa? Pilih dari keempat ini. A, B, C, D. 4/10 ini bentuk yang mana? Hah? Ini nggak tahu kamu ini bentuk apa? Nggak tahu. Buang spidol kamu daripada spidol itu mengganggu. Buang spidol kamu. Ini nggak tahu kamu bentuk apa ini? Nggak tahu. Ini bentuknya sama kayak yang mana? Sama kayak yang ini, atau yang ini? Yang A apa tuh? Apa yang A? Ini apa? Tulisannya apa? Nah, berarti bentuk ini bentuk apa? Berarti bentuk ini bentuk apa? Kamu dibolak-balik aja nggak bingung, nggak paham ya? Berarti bentuk ini bentuk apa? Nah, ya udah. Udah, pecahan biasa 4/10. Coba kita ubah ke bentuk persen. Persen artinya apa, Gebi? Persen. Apa, Regina? Apa? Nicholas. Persen artinya apa? Persen. David. Fit. Persen artinya apa, Fit? David. David dengar suara Bapak, Fit? Ya, Pak. Ya, persen artinya apa, Fit? Persen. Artinya apa? Oke, lalu nomor 3. Pengyomana. Di sini ada kata pengyomana. Di sini ada kata pengyomana. Pengyomana. Itu artinya teman. Ya, teman-teman. Temannya nggak cuma satu, tapi temannya banyak. Pak, suara Bapak kecil, Pak. Persen artinya apa, Fit? Persen. Bagaimana cara menulis pengyomanya? Waduh. Persen artinya apa? Ada dua, ya. G-nya ada dua. Soal G, A, dan juga. David bingung. Yo. Bele. Persen artinya apa, Bele? Bele. Woi, main HP lagi. Bele. Belesia. Bele dengar suara Bapak nggak, Bele? Bele. Bele. Waduh.
Hilang dia. Aduh, persen kita nih persen. Lionel. Lionel. Lionel ada Lionel. Per 100. Per 100. Artinya per sen. Sen artinya per 100. Berarti 4. Berarti 4/10 kalau kita mau ubah ke bentuk persen, berarti kita harus tulis dulu persen itu artinya per 100. Satu. Nah, yang listrik ya. Ya, persen per 100. Tulis dulu per 100. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal lihat. Di sini penyebutnya 10. Di sini penyebutnya 100. 10 bisa jadi 100 ini diapain? Nah, itu. 10 bisa jadi 100 ini diapain? Dikali, Pak. Kali berapa? 10. 10. Ya. Kali 10. Kalau penyebutnya udah dikali 10, berarti pembilangnya juga harus sama. Kita kali 10 juga. 4 kali 10. 4. 40. Jadi 40 per 100. Jadi berapa persen ini? Ya udah, kalau udah per 100 berarti ambil pembilangnya sebagai persen. 40%. Ya, nah ini. Ya, ini kalau kita mengubah dari pecahan biasa ke persen. Ya. Nah, sekarang 4/10 ini kita ubah misalnya ke desimal. Nah, kita ubah ke desimal. Kalau kita ubah ke desimal, bebas. Kita mau ngambil dari persennya boleh, mau ngambil dari pecahan biasanya juga boleh. Nah, sekarang Bapak tanya, per itu garis, per. Ini garis, atau dibaca per. Per itu artinya apa? Vanessa? 4/10. Per ini artinya apa? Hah? Apa? Ulang, yang kencang. Enggak, yang kamu ngomong barusan. Yang kamu ngomong barusan. Enggak, yang kamu ngomong barusan. Apa? Per apa artinya? Enggak tahu. Per apa artinya? Niko. Torik apa artinya? Torik artinya apa? Torik itu artinya apa? Arti torik apa? Hah? Apa torik? Bukan arti per. Arti torik apa? Apakah tor? Oh, nggak tahu. Arti per itu bagi. Bagi. Kalau Feodora artinya apa, Fe? Tahu nggak kamu, Fe? Arti nama kamu apa sih, Feo? Feodora. Kenapa nama kamu Feodora? Tahu nggak, Fe?
Oke, ya. Per itu artinya bagi. Ya, ini artinya bagi. Jadi kalau mau diubah ke desimal, 4 dibagi 10. 4 dibagi 10. 4 bagi 10 berarti 4 dibagi 10 nggak bisa. Tulis 0. 0 kali 10, 0. Kita kurang. Nggak ada angka lagi. Tambahin 0. Jangan lupa tambahin koma. 40 bagi 10, 4. 4 kali 10, 40. Habis. Berarti bentuk desimal dari 4/10, 0,4. 0,4. 0,4. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Bisa nggak Regina? Nggak bisa, kenapa? Karena? Terus? Oke. Karena 0,4. Karena 0,0, nggak bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Harus lebih dari 0, ya. Atau enggak kalau dari pecahan biasanya karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 4/10. Atau kalau dari persennya karena ini 40%. Kurang dari 100%. Kalau kurang berarti nggak bisa. Harus lebih dari 100%. Nah itu. Ya. Oke. Bapak hapus. Ya. Ini hanya mengulang. Ini hanya mengulang. Bentar. Kalau mau catat ntar aja ya di video ya. Karena kalau nunggu kalian nyatat sekarang lama. Karena waktu kita cuma sebentar PTM. Pak, suara Bapak kecil. Kecil. Ya. Kalian kalau mau nyatat nanti di video. Ya. Nah, kalau nunggu kalian nyatat sekarang lama. Oke, sebentar. Kita latihan. Ya, kita latihan. Kalian tulis di buku PS. Minggu depan kita masuk ke soal cerita ini. Ya. Kalau soal cerita ini dia modelnya kayak gini.
Misalnya Nicholas beli sepatu di Hypermart atau enggak di Matahari. Harga sepatu 300.000. Terus ada diskon 30%. Ada diskon 30%. Berarti uang yang harus dikeluarkan Nicholas itu berapa? Nah itu. Ini soal ceritanya modelnya seperti itu. Misalnya si Vicky beli tas. Vicky beli tas dengan harga tasnya itu 150.000. Ada diskon 50%. Berarti harga tasnya berapa? Yang harus dia bayar berapa? Apakah 150.000? Ya enggak, kan ada diskon. Diskon itu artinya potongan. Berarti kalau misalnya si Vicky dia mau beli tas yang harganya 150.000, dia nggak harus bayar 150.000. Nah itu minggu depan ada caranya itu. Ya. Diskon 50%, enggak 150.000. Itu, ya. Kita belajar minggu depan. Nah, sekarang kita masih mengubah-ubah aja dulu bentuk-bentuk ini, keempat bentuk ini. Ya. 75.000. Wih, siapa tuh? Siapa tuh barusan tuh? Siapa tuh? Irwin ya? Ya, Win. Kenzio, Pak. Oh, Kenzio. 75.000, bagus. Betul. Ya. Caranya jadi si Vicky harga tasnya 105. Ya udah, ini kita bahas aja dulu sebentar. Ya, habis sudah dijawab. Harga tasnya 150.000. Diskon 50%. Diskon ini artinya potongan. Ya, diskon ini artinya potongan. Berarti kalau dipotong 50% dari 150.000 berapa? Ya, berarti persen artinya per apa? Persen artinya per 100, Pak. Oke. Per 100 berarti 50 per 100. 50 dari mana? Ini. 50 per 100 dikali harganya. Wah, Pak, gede banget, Pak. Tapi nolnya banyak. Coret-coret aja. Di sini coret 2, 100 dibagi 100. Ini kita bagi 100 juga. Coret 2. Jadi sekarang berapa nih sisanya? 50. Ya, ini 50-nya tetap diambil karena belum dicoret. Dikali, nih berapa nih? 2, nolnya udah dicoret. Dikali 1.500. Berapa tuh? 15 kali 5. 5, 2. 75. 75. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Masukin 3. Nah, ya, 75.000. Ini bukan harga tasnya. Ini potongannya. Jadi kalau harga tasnya segini, diskonnya 50%, berarti diskon 50% ini 75.000 potongannya. Berarti harga tasnya berapa? 150.000 dikurang 75.000. 150.000 dikurang 75.000. Berapa? Ya 75.000 juga. Nah, ini kebetulan sama. Jadi harga tasnya 75.000, potongannya 75.000. Nah, itu.
Ya, ini sekilas saja sebentar. Yang jelas diskon ini artinya potongan. Ya, potongan. Berarti harganya dipotong. Kalau harga awalnya segini, dipotong 50%, berarti harga awalnya kita cari dulu potongannya berapa. Oh, ternyata potongannya segini. Kalau potongannya segini, berarti harga tas yang harus dibayar si Vicky berapa? Ya, harga awalnya dikurang harga potongannya. Hasilnya segini. Ya. Nanti soal ceritanya bentuknya seperti ini. Banyak. Bisa harga tas, harga mobil. Harga mobil misalnya 250 juta. Ada diskon 20%. Jadi berapa harga mobil tersebut? Ayo. Nicholas membeli rumah 1 miliar. Mendapat diskon 10%. Jadi berapa harga rumah yang harus dibayar Nicholas? Ya, modelnya seperti itu. 1 miliar itu nolnya berapa sih Nicholas? 1 miliar nolnya itu berapa sih? 9. Kalau 1 juta? 6. Ya, seperti ini. Dah, kita latihan ubah-ubahan, ubah-ubah bentuk. Ya. Masih pada nulis ya? Udah, Bapak di samping dulu deh, ya. Bapak di sini dulu. Pada bawa penggaris enggak? Pada bawa penggaris enggak? Bawa. Dua doang, Bang. Ya udah, enggak usah, enggak jadi. Udah enggak jadi. Ini cuma dikit. Ya. Nomor 1. Tulis soal ya. Tulis soal. Pak, tulisannya buram. Apa? Tulisannya buram. Buram. Jauhan berarti. Udah, saya. Tidak, Pak. Udah ya. Pak, itu habis ke dalam bentuk itu apa ya, Pak? Desimal, desimal. Desimal. Itu ketutupan cahaya ya. Ubahlah bentuk Iya, Pak.
Salah. Pakai cara ya? Oke. Wajib. Ada berapa nomor, Pak? Apa? Ada berapa nomor? Oh, ada berapa nomor? Paling 5 lah. 2 lagi habis ini. Yang di kelas kalau nggak kelihatan maju aja ya. Kalau nggak kelihatan maju aja. Keren bawa pulpen. Bentar. Pak, itu yang nomor 3. Ubahlah bentuk 1,4 ke Ke apa dalam itu? ke dalam bentuk pecahan campuran. Ke dalam bentuk pecahan campuran. Ke dalam bentuk pecahan campuran. Pak, yang nomor 1 itu ubah bentuk 30% ke apa, Pak? Ke dalam bentuk desimal. Ke dalam bentuk desimal.
Udah 5 nomor. Ya. Pak, itu yang nomor 5 habis bentuk desimal persen ya, Pak? Iya, desimal, persen, dan pecahan campuran. 8/5. Ya, ini. Jadi mau pakai cara geser-geser koma kayak si Vicky, atau mau pakai pembagian susun ke bawah seperti ini, hasilnya sama-sama 0,3. Nah, ini nomor 1. Nah, silakan ditulis. Ini nomor berapa nih kok? Ini nomor berapa? Nomor 1. Ya. Udah. Terus nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, Veo. Baik, Pak. Nomor 2, ubahlah bentuk 7/20 ke bentuk persen. Cara 7/20 dikali 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. 20 dikali 5 sama dengan 100. Jadi hasilnya 35/100. Sama dengan, jadi persennya adalah 35%. Oke. Ya. 7/20 diubah ke bentuk persen. Yang artinya persen itu apa, Farenzo? Di persen artinya apa? Ini sepanjang hari dari pagi Bapak tuh tanya terus. Persen artinya apa? Per 100. Per 100. Nulisnya begini, Farenzo. Ya. Jangan begini. Per 100. Jangan begini ya. Per 100. Per 100. Nah, 20 ke 100 ini dikali 5. Berarti kalau penyebutnya udah dikali 5, berarti pembilangnya juga harus dikali 5. 7 dikali 5, Torik. Dari tadi kamu nggak dapat nih 7 kali 5, Torik. Berapa, Regina? 7 kali 5. Tuh. 35, Torik. Per 100. Berarti kalau udah 35/100, persennya berapa? Ya udah, ambil aja pembilangnya. 35%. Boleh pakai cara seperti ini. Nah, kalau si Nicholas beda lagi dia caranya. Kalau si Nicholas nomor 2, 7/20 dia kali 100. Ya kan? Ini 100-nya 100%. Ya, ini 100-nya 100%. Nah, berarti caranya gimana ini? Nolnya boleh dicoret. Nicholas, bentar, perhatiin. Nolnya boleh dicoret, sama-sama bagi 10. Iya, Bu. Apa? Oh iya, sebentar. Ini, Bu. Oh, Maureen ya. Oke, sebentar. Udah datang aja.
Oke. Ya, sama-sama Bu Mari. Ya. Maurin, kamu udah ambil obat cacing ya. Nah, sama-sama bagi 10. Coret nolnya 1, bagi 10, coret nolnya 1. Boleh seperti ini. Atau 100 ini, Nicholas, kamu hanya boleh kalikan ke pembilang, nggak boleh ke penyebut. Karena dia sejajarnya sama ini. Karena 100% ini kalau kita mau ubah ke bentuk pecahan biasa, 100/1. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 100. Per. Ada 0. Pembilang dan penyebut. Sama-sama bagi 10 aja. Coret. 700 bagi 10. 70. 20 bagi 10. Coret. Jadi sisa 70 dibagi 2. Berapa tuh? Apakah persennya ini nanti akan sama dengan ini? Nah, 70 bagi 2. Aduh, 70 bagi 2. Berapa? 70 bagi 2. 70 bagi 2. 7 bagi 2. 35. Sama enggak? Sama, ya. Jadi mau pakai begini, tulis persen yang artinya per 100, atau kamu kali dengan 100%. Per 1 atau 100%. Jadi 7/20 kamu kali 100%. Boleh juga. Sama aja tetap 35. Kalau itu harus kita tahu dulu dikali berapa. Kali 5. Berarti sama-sama dikali 5. Kalau pakai cara ini. Tapi kalau pakai cara ini nggak perlu. Tapi ada perkalian dan pembagiannya. Nah itu. Ini kan kita nggak ada angka 5 nih di sini. Nggak ada kali 5. Di situ ada kali 5. Di sini nggak ada kali 5-nya. Adanya kali terus bagi, selesai. Kalau di situ kita harus tahu dulu, ini ke sini dikali berapa? Oh, kali 5, Pak. Ya udah, berarti pembilangnya juga harus dikali 5. Selesai. Jadi terserah mau pakai cara ini boleh, mau pakai cara itu boleh. Ya. Nah, silakan ditulis nomor 2. Ini waktu kita sudah 8:42 ya. Ya udah. Kita sampai nomor 2 aja dulu pembahasannya. Ya, nomor 3 sampai nomor 5 kita lanjutkan. Ya, sebentar. Oke. Lu udah siapin aula belum? Udah siapin aula belum? Udah. Makan gue di aula. Udah download belum? Si Udin suruh download. Kelvin apa sih Kelvin? Si Noldi. Tinggal jalan aja. Wih, cakep bener dah hidup kita. Udah ya, kita pembahasan sampai nomor 2. 3, 4, 5 kita lanjutkan minggu depan. Nah. Ini silakan ditulis dulu sampai nomor 2. Pak, dikirim nggak? Apa? Dikirim nggak, Pak? Iya, yang dikirim ya Japri nomor 3, 4, dan 5. 1, 2 nggak usah.
Ya, Japri nomor 3, 4, dan 5 kalau sudah selesai. Ya. Sekarang kalian yang di ini pulang, nanti mulai belajar lagi jam 10. Ya. Belajar sama Bu Prapti dan Pak Edwin, ya. Karena Bapak mau ke aula sekarang. Mau siap-siap juga acara aula. Aula. Ya.